Tangan yang tak pernah melepas. Renungan diinspirasi dari kitab Yesaya bab 41 ayat 13 sampai dengan 20. Aku ini Tuhan Allahmu. Aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya Aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau akan bersorak-sorak dalam Tuhan dan bermegah dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi Aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya itu, dan Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesaya bab 41 adalah nyanyian pengharapan bagi mereka yang letih dan kehilangan pegangan. Di tengah kepedihan dan kerapuhan manusia, Tuhan tidak datang dengan teguran, melainkan dengan kelembutan kasih. Di saat hati manusia hancur, Ia tidak berdiri jauh. Ia hadir di sisi kita, seperti seorang bapa yang menenangkan anaknya yang ketakutan. Kesetiaan, penyertaan, dan kasih Tuhan adalah benang merah yang menjahit seluruh kisah kitab suci. Ironisnya, kebenaran yang seharusnya menjadi penghiburan sering hanya tinggal wacana religius, bukan pengalaman iman nyata, terutama ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. Saat membantu sebuah sekolah menghadapi anak-anak bermasalah, pernyataan di atas terkonfirmasi. Ada anak yang agresif, suka membuat keributan, berkelahi, dan membuli teman. Sebagian mereka tidak memiliki figur ayah. Anak-anak dengan ADHD atau autisme yang seharusnya mendapat dukungan dan kasih yang lebih,
justru sering menerima perlakuan kasar dari orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Ada pula kisah tragis seorang remaja yang menghilang dari rumah karena tekanan keluarga. Hingga yang paling menyayat, seorang anak yang mengakhiri hidup dari lantai 8 sekolahnya. Akar dari semua itu sama. Orang tua yang abai, tidak hadir, tidak mengenal cara mengasuh dengan kasih. Anak-anak tumbuh tanpa rasa aman, minim teladan, tidak pernah mengenal sosok Bapa yang memegang tangan kanan mereka. Padahal, orang tua seharusnya menjadi cermin kasih Allah, yang melalui mereka, anak belajar mengenal siapa Bapa yang pengasih itu. Maka, refleksi firman hari ini menantang aku sebagai orang tua dan pendamping hidup. Sudahkah aku menjalankan tugas utama, menghadirkan kasih Allah di tengah keluarga inti? Amanat agung yang sejatinya panggilan untuk hadir di rumah, mendaur ulang emosi, mengubah kesedihan menjadi sukacita, frustasi menjadi prestasi, dan tragedi menjadi komedi. Seperti yang dicontohkan Bapa, menebus dan mengubah. Ulat menjadi alat, gurun menjadi taman. Biarlah karya penebusan yang sama bergema dalam keluarga kita, tempat di mana kasih Allah pertama kali dikenali melalui tangan kita. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami, bahkan saat kami letih, takut, dan kehilangan arah. Di tengah gurun kehidupan, Engkau menumbuhkan harapan baru di tengah luka. Engkau menyalakan kasih yang menyembuhkan. Ajarlah kami menjadi cerminan kasih-Mu, memegang tangan sesama dengan kelembutan, menguatkan yang rapuh, dan menghadirkan penghiburan di mana Engkau menempatkan kami. Amin.